cuma 1 menit. Buat bikin judul, gue tinggal ketik fakultas gue dan masukin topik. Kalau udah kepikiran, kalau nggak diisi juga nggak apa-apa. Nah itu judulnya. Kalau lu scroll ke bawah, lu dapat 3 opsi. Kalau lu nggak suka, lu tinggal pencet buat lagi. Kalau lu udah suka tapi plagiat, lu bisa ketik parafrase. Kalau udah suka dan nggak plagiat, lu bisa langsung buat bab satunya. Di sini gue klik buat bab 1 dan judul yang tadi gue dapat otomatis tersalin. Di bab pendahuluan, gue cuma harus masukin judul yang tadi. Gue tinggal klik tombol tempel di samping dan klik kirim. Dan udah deh semuanya jadi. Ada 3 tombol lagi, lu bisa buat lagi, parafrase atau langsung buat ke bab 2. Gue jalan sambil berhati-hati karena gue nggak pakai sendal dan takut nginjek paku atau benda tajam lain. Gue ngelongok ke belakang dan ternyata setiap langkah gue menciptakan jejak dengan tanah merah basah. Pas gue ngeliat ke bawah, kaki gue memang dipenuhi tanah merah saat itu. Sampailah gue di kos dan buru-buru beberes. Gue masih nggak nyangka kejadian yang gue alami barusan. Gila banget, beneran gila banget. Gue buka baju dan masuk ke kamar mandi karena nggak mungkin gue tidur masih dengan tanah merah di sekujur badan gue. Namun tiba-tiba gue berhenti. Gue terdiam kaku, bener-bener terdiam. Karena gue merasakan ada sesuatu yang aneh dan memang aneh banget. Gue yang sebelumnya lagi jongkok bersihin kaki kembali berdiri tegak membelakangi cermin kecil di belakang kamar mandi gue. Jantung gue berdetak begitu kencang dan gue tahu itu. Perlahan gue membalikkan badan gue untuk menghadap ke cermin kecil di situ. Dan disitulah gue bisa melihat wujud gue di cermin. Tangan gue terikat ke depan gak bisa digerakkan karena sekujur tubuh gue dibungkus kain putih dan hanya menyisakan bagian wajah yang terbuka. Hitam dan bernanah seperti itulah wajah yang gue lihat di cermin. Gue menarik nafas dan teriak sekeras mungkin karena shock dengan apa yang gue lihat. Gue terbangun di kasur gue. Gue buru-buru ngeliat kedua tangan gue dan kedua kaki gue memastikan gak dipenuhi dengan tanah merah. Aduh, kan bener mimpi buruk lagi. Gue ngeluh dalam hati. Gue ngeliat jam di HP dan udah jam 7 pagi. Gue bengong sebentar karena masih kebayang-bayang mimpi buruk gue itu. Gue buka HP mau scroll TikTok dulu buat ngilangin pikiran gue. Hah? 10 notif WA belum terbaca dari Bang Edo penjaga makam. Gue buka chatnya dan terkejutnya gue. Dia ngapap kuburan yang gue gali kemarin terbuka dan mayatnya menghilang dari kubur. Bang Edo minta gue cepet-cepet ke makam buat ngecek ke lokasi. Gue bersiap keluar kos dan ketika udah siap mau keluar, gue memberhentikan langkah gue karena gue bisa ngeliat dengan jelas jejak kotor tanah merah dari pintu depan menuju toilet yang pintunya masih tertutup. Jejak itu bukan langkah kaki, tapi bulat-bulat semacam jejak loncatan.